Salam Bolo. Di kota sebesar Surabaya, sebuah hantu dari masa lalu kembali muncul. Hantu penjajahan Belanda, menebar cemas dan was-was bagi ribuan warganya. Ini bukan film horor, tapi ini kisah nyata tentang perjuangan mempertahankan hak atas tanah yang mereka sebut rumah. Sebuah pertarungan hukum yang mengadu bukti kepemilikan modern melawan dokumen warisan zaman penjajahan. Jadi, apa yang terjadi kalau secarik kertas dari zaman penjajahan Belanda, milik sebuah BUMN raksasa, tiba-tiba dianggap lebih kuat dari sertifikat hak milik yang negara sendiri terbitkan? Kami rakyat Dukuh Pakis menuntut negara hadir melawan kejahatan BPN yang menjadi antek penjajahan Belanda. Dalam warga Kres Kencana ya Pak, ini pengalaman yang saya alami sendiri. Pada tahun ini, sertifikat hak guna bangunan saya itu habis. Pada bulan Maret itu saya sudah mengajukan ke BPN. Tapi di BPN itu berkasnya ditolak. Karena katanya terindikasi disinyalir tanah Egendom. Ternyata saya ada ruko satu lagi ketika 2024 mau saya perpanjang Pak. Itu sudah keluar ini Pak, bahwa tanah di area sana juga terindikasi Egendom 1278. Ini adalah sertifikat hak milik atau SHM. Menurut hukum Indonesia, ini adalah bukti kepemilikan tanah paling kuat, sebuah jaminan dari negara. Tapi, gimana kalau surat sakti ini mendadak nggak ada artinya? Gimana kalau surat ini bisa dikalahkan sama dokumen ini? Eigendom Verponding, bukti kepemilikan dari zaman negara jajahan bernama Hindia Belanda. Di Surabaya, inilah kenyataan pahit yang dihadapi ribuan warga. Rumah yang mereka tinggali puluhan tahun, tanah yang mereka beli dengan susah payah, sekarang terancam diambil alih. Semua gara-gara PT Pertamina memakai surat tanah kuno dari zaman penjajahan Belanda ini untuk mengklaim lahan mereka yang padahal sudah punya sertifikat resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan kronologis tanah warga yang terdampak klaim sepihak PT Pertamina yang melewati Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Sawahan mulai tahun 2009 saat 18 warga Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo mengajukan permohonan sertifikat ke BPN ditolak. Tahun 2010 permohonan pun dihentikan karena adanya klaim dari PT Pertamina. Kemudian merambat sampai tahun 2011, bukan hanya Kelurahan Sawunggaling, menjalar sampai Kelurahan Dukuh Pakis, Kelurahan Pakis, bahwa tanah-tanah yang ditempati warga, baik yang berbentuk SHM, SHGB, diakui oleh PT Pertamina, yaitu adalah tanah surat Egendom Verponding 1305 dengan tahun surat 1918. Kemudian merambat Egendom yang berbonding tahun 1305, nomor 1305 tahun 1919, merambat di tahun 2022. Egendomnya menjadi surat Egendom Verbonding tahun 1278. Tahun 2023 lebih luas lagi, Pertamina mengklaim tanah seluas 220,40 hektar, sehingga warga yang terdampak meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Wonokromo, dan Kecamatan Sawahan. Dari 3 kecamatan itu ribuan orang yang akan terpapar jika aspirasi yang akan kita naikkan ke DPR. Pertamina mengeluarkan surat Verbonding Egendom tahun 1919 nomor 1278 dan 1305, maka masyarakat 3 kecamatan itu harus pergi meninggalkan tanah yang
secara sertifikat sudah dibuatkan oleh BPN. Pertamina ini mendapatkan surat berbonding Eigendom dari Belanda. Melalui Pertamina, Belanda meminta kembali tanah-tanah tersebut di 3 kecamatan. Harapan kami di bulan November ini masyarakat Surabaya yang akan menghadap ke DPR pusat diterima dan blokir atas BPN di Surabaya itu dibuka kembali.